Salam sehat, sahabat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat semua yang mungkin akan bermanfaat bagi sahabat tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Karena banyak dari kita baru berhenti setelah kita merasakan resikonya atau sanksi dari perbuatan kita itu. Yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman saya ketika saya bertugas di Bandung. Saya bekerja di Bandung, tinggal di Jakarta. Hampir setiap berangkat saya biasanya berangkat hari Senin, kembali hari Jumat. Hampir setiap berangkat ataupun pulang, dalam perjalanan saya menemukan kecelakaan. Baik itu kecelakaan pribadi maupun tabrakan, malah sampai tabrakan beruntun. Pernah suatu ketika saya lihat dua buah mobil tabrakan, yang di belakang di depannya hancur, yang di depan belakangnya hancur, depannya juga hancur. Saya lihat, wah, ini kecelakaan ini sepertinya ada 3 kendaraan. Kendaraan yang ketiga mana? Nah, terus dalam perjalanan itu saya terus ke Jakarta. Sekitar di daerah Cikarang saya temukan ada kendaraan yang di belakangnya hancur. Oh, ini tadi mungkin kendaraan yang ikut terlibat, mungkin dia langsung berangkat. Pernah suatu ketika teman tempat bekerja saya juga kecelakaan. Saya lihat dia menabrak tronton besar sampai mobilnya hancur dan kakinya patah, sampai matanya sampai saat ini susah melihat. Tetapi sahabat, meskipun saya sering melihat kejadian seperti itu, kecelakaan pada saat berangkat maupun saat pulang, saya dalam pergerakan saya ke Bandung maupun balik ke Jakarta tetap mengendarai kendaraan itu dengan kecepatan tinggi. Rata-rata saya dari Jakarta ke Bandung, biasa saya berangkat pagi setelah sholat subuh itu, bisa putus dalam waktu 1 jam 1/4 sampai ke Pastur, kantor saya di situ. Dengan kecepatan di atas 120 malah sampai 160 km per jam. Menggunakan mobil sedan. Begitupun pulang. Pulang kalau saya pulang malam, karena saya pulang malam jam 9 malam itu sepi, saya lajukan kendaraan dengan cepat. Sehingga sampai Jakarta ya 1,5 jam lah, karena lebih macet. Meskipun saya bawa keluarga, kecepatan saya tetap seperti itu. Jadi apa yang saya lihat selama ini di jalan, ada yang kecelakaan, ada yang sampai meninggal dunia, ada yang sampai hancur, tidak menjadikan saya untuk hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Sehingga suatu ketika sekitar tanggal 28 Februari 2008, ketika itu saya berangkat habis sholat subuh dari Bekasi. Saya berangkat mengejar masuk cepat di kantor jam 5:15. Saya lajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sekitar 120, 125, 130 km per jam. Di Cikarang, tepatnya kilometer 51,600. Ketika itu saya melaju di sebelah kanan. Pada saat itu jalan masih 2. Masih banyak perbaikan jalan, 2 jalur. Di jalur kiri ada 2 truk yang sedang bergandengan lewat. Saya berada di belakang. Saya mau mendahului truk-truk itu. Ketika sudah mendekati truk tersebut, truk yang di belakangnya memotong truk yang di depan. Tanpa melihat ada kendaraan saya di belakang. Dia memotong, saya kaget, terkejut, mau saya banting setir ke kanan, akan menghantam truk itu, selesai. Pada saat itu saya berpikir untuk membanting ke kiri,
banting ke kiri dan langsung mengambil ke kanan. Ketika itu kendaraannya saya putar ke kiri, setirnya saya putar ke kiri, maksudnya kiri kanan. Tetapi apa yang terjadi sahabat? Karena kondisi jalan juga agak becek, habis turun hujan. Ternyata ketika saya banting setir ke kiri, mau mutar ke kanan, kepala mobil saya terangkat. Terangkat dan berputar di udara. Berputar di udara 1 kali putaran, bolak-balik. Terus dia jatuh ke pinggir jalan tol. Pinggir jalan tol yang ketika itu masih rumput-rumputan, agak miring ke jalan itu. Sekitar 10 atau 12 meter. Mutar ke udara, bersalto. Dan saya sadar ketika itu berhenti, kepala mobil saya sudah menghadap ke Jakarta. Menghadap ke Jakarta dalam posisi tegak berdiri, tidak terbalik. Saya kaget. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya mimpi? Saya cubit kaki saya cubit tangan saya belalakkan mata. Ini seperti mimpi. Saya melayang di dalam mobil dan terjatuh di pinggir tol ini. Setelah itu saya menatap mobil, saya lepaskan safety belt. Memang untungnya saya menggunakan safety belt. Jadi kalau saya berangkat perjalanan jauh, selalu saya gunakan safety belt. Sehingga ketika berputar di udara mobil itu, posisi tempat duduk saya tidak bergeser. Saya lihat mobil, wah, kaca depannya retak. Setelah itu saya keluar dari mobil, saya naik ke jalan. Saya lihat dari jalan kondisi mobil saya, kaca depannya retak, atapnya agak penyok sedikit, pinggir kiri kanannya agak penyok, kaca belakang agak bergeser. Tapi kondisi saya alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Hanya sempat tangan saya luka sedikit ketika saya memegang kaca depan. Ada kaca yang terpegang oleh saya. Setelah itu, tidak lama datang jasa marga. Jasa marga menarik mobil saya dari bawah, tarik ke atas. Dan bisa ditarik ke atas, sampai di atas kita starter, ternyata bisa. Setelah itu saya kembali ke Jakarta, pelan-pelan mobil masih bisa dikendarakan, saya masukkan ke bengkel. Yang ingin saya sampaikan adalah sahabat. Dari awal saya ceritakan bahwa selama saya bekerja di Bandung, hampir setiap minggu saya melihat terjadinya kecelakaan. Baik saya berangkat maupun pulang. Namun itu tidak menjadi pelajaran bagi saya untuk berhati-hati atau untuk tidak bergerak dengan cepat seperti itu atau mengurangi kecepatan. Seolah-olah apa yang saya lihat itu hanya sebuah tontonan biasa. Saya tidak pernah berpikir bagaimana kalau itu terjadi pada diri saya sendiri. Sejak itu sahabat, sejak kejadian itu, saya tidak pernah lagi membawa kendaraan lebih dari 100 km per jam. Saya baru menyadari betapa tidak enaknya kalau terjadi kecelakaan. Syukur alhamdulillah saya masih sehat. Syukur alhamdulillah saya membawa kendaraan sendiri, tidak ada keluarga saya. Bayangkan kalau ada keluarga, anak-anak, apa mungkin mobil itu akan berputar? Kalaupun berputar, bisa jadi anak atau istri saya akan menghantam kaca dan bisa keluar dari mobil. Jadi saya bersyukur, sujud syukur, kondisi saya masih bagus, hanya kendaraan yang lumayan agak sedikit hancur. Tapi setelah diperbaiki akan bisa baik kembali. Yang ingin saya sampaikan adalah sahabat, banyak di antara kita tidak menyadari. Kita melihat ada teman-teman, ada saudara atau berita orang masuk penjara, baik karena mencuri, melakukan tindak pidana atau korupsi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau saya yang masuk penjara seperti itu. Banyak orang-orang di kantor pemerintah yang melakukan korupsi, temannya korupsi,
Tetapi setelah temannya diganti oleh dia sendiri, dia juga melakukan tindakan korupsi juga. Jadi dia tidak pernah menyadari betapa tidak enaknya di penjara. Itulah yang terjadi, sahabat. Dia baru sadar setelah dia diperiksa, dia masuk penjara, merasakan sengsaranya di penjara, merasakan tidak enaknya di penjara. Kesadaran itu baru muncul. Tapi itu akan menjadi sebuah penyesalan, sahabat. Yang ingin saya sampaikan, sahabat, marilah kita mulai menyadari, mulai merasakan empati dengan kondisi sekitar kita. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Lebih baik kita berpikir, bagaimana kalau terjadi kepada saya? Agar kita tidak melakukan hal yang sama. Baik berkendaraan seperti yang saya ceritakan tadi, ketika kita melihat ada yang kecelakaan, wah, bagaimana kalau saya yang terjadi pada saya? Berhentilah kita untuk memacu kendaraan dengan cepat dan selalu hati-hati. Mungkin kalau kosong tidak masalah. Mungkin demikian, sahabat, yang bisa saya sampaikan agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.